Alhamdulillah, lah tiada kata yang patut kita ucapkan pada kesempatan kali ini selain bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat, taufik dan hidayahnya. Alhamdulillah kita semua bisa silaturahmi di pagi hari ini insya Allah untuk melaksanakan sebuah kajian serial ya, series terbaru dari DPU Darul Hikam, fikih ikhtilaf atau adab berbeda pendapat, insya Allah bersama Ustaz Bambang Ridho Elsi. Salat dan salam mari kita limpah curahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, kepada para sahabat, kepada para tabiin, tabiut tabiin, serta kepada seluruh kaum muslimin dan mukminin yang berjalan di atas sunnah beliau hingga akhir zaman nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu semuanya, mengawali acara kita pada pagi hari ini seperti pembiasaan di Darul Hikam, mari kita bertilawah bersama. Ya, yang teknis saya insya Allah yang memimpin dan Bapak Ibu, mujahidah, teman-teman semuanya untuk mengikuti di rumah masing-masing dengan tanpa membuka mikrofon ya, kondisi mikrofon yang tertutup. Baik, mangga Bapak Ibu semuanya kita buka surat Al-Insyirah ya. Silahkan jika ada mushafnya atau jika tidak ada bisa melihat share screen di layar. Izin memimpin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim wa sadaqallahul nabiul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Keluar dengan tilawah tadi acara kita dapat berjalan dengan lancar dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik. Alhamdulillah sudah hadir tengah-tengah kita Ustaz Bambang Ridho Abi Laya. Ustaz Bambang sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. 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 Dengaran suara saya? Bagus, Tat. Bagus suaranya. Alhamdulillah. Baik. Izin memperkenalkan, beliau adalah seorang ini ya, asatidz kita, salah satu asatidz kita. Beliau alumni dari Universitas Islam Madinah, salah satu alumni dari Pondok Pesantren Darussalam Gontor, dan juga sekarang menjadi seorang pegiat literasi Islam, insya Allah ya. Juga izin menyapa di sini ada Direktur DPU, ada Prof. Neni Sri Maniati. Assalamualaikum, Prof. Neni. Waalaikumsalam, Bang Faisal. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam, Prof. Sama-sama, Prof. Alhamdulillah, baik. Ya, sedikit informasi teman-teman semuanya. Kajian ini diselenggarakan oleh DPUDH, Direktorat Dakwah dan Pemberdayaan Umat Darul Hikam ya. Yayasan ini berada di Bandung gitu. Dengan ada juga sekolah-sekolah di Direktorat Perguruannya dari mulai playgroup sampai SMA dan juga international school-nya. Baik, tanpa berlama-lama lagi, mari kita simak bersama materi dari Ustadz Bambang Ridho tentang ada berbeda pendapat. Nah, bagaimana nih ya? Ini yang materi yang cukup menarik ya. Sesuatu yang bisa yang cukup praktik di lapangan ketika kita banyak pendapat sama orang gitu ya. Berbeda sudut pandangan orang, nah kita akan belajar bagaimana adabnya mulai dari Jumat pagi ini insya Allah. Baik Bapak Ibu, silakan jika tidak ada halangan untuk membuka kamera, untuk open cam, dan silahkan untuk duduk di tempat yang terbaiknya jika tidak dalam kondisi yang tidak memungkinkan. Jika dalam kondisi yang memungkinkan. Jika tidak, silahkan diisikan, maksimalkan di ini yang mendengarkan materi ini. Baik, tanpa berlama-lama lagi, mangga sebelum Marido, waktu tempat dipersilakan. Baik. Saya pertama izin share screen dulu.
Boleh di host boleh bantu co-host Bambang Ridho. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Yang saya hormati Ibu Prof. Neni, kemudian juga ada Direktur DPU Darul Hikam. Sebelumnya saya minta izin untuk bisa menyampaikan materi ini. Hadirin yang dirahmati Allah, kawan-kawan yang dirahmati Allah, alhamdulillah tentu puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa bertemu secara virtual, bermajelis ilmu secara virtual di pagi hari yang insya Allah diberkahi selalu oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari Jumat ini adalah hari yang istimewa bagi kita semua. Insya Allah mulai hari ini dan mungkin sampai 7 pertemuan ke depan kita akan membahas satu tema yang menurut hemat saya cukup penting, cukup urgen kalau kita lihat pada keadaan hari ini. Artinya hadirin dirahmati Allah, saya sebagai peminat ilmu fikih, saya melihat ada satu hal atau satu tema dalam bidang fikih ini. Sebenarnya adab istilah itu kan tema besarnya adalah fikih atau usul fikih, berkenaan dengan fikih lah. Nah, dari sekian banyak tema di dalam ilmu fikih itu kan banyak, ilmu fikih ini kan banyak gitu. Fikih ibadah, ada usul fikihnya juga, ada fikih muamalah dan lain-lainnya lah. Ada satu tema yang saya rasa kurang banyak disentuh, dan mungkin kalau misalnya pun pernah disentuh atau ada kajian-kajiannya pun ada, saya rasa masih kurang mengena. Ada hal-hal atau persepsi-persepsi yang harus benar-benar diluruskan, harus ada penyegaran materi. Dan kemudian hingga suatu hari saya menemukan ada, sejak saya saat masih di Madinah, saat saya masih kuliah di Madinah, ada satu buku yang sangat menginspirasi saya, dan setelah saya baca buku ini banyak sekali menjawab banyak kebutuhan umat Islam, terutama dalam tema ikhtilaf itu. Buku tersebut adalah judulnya Ikhtilaful Muftin wal Mauqiful Mas'ud Ijabahul Muslimin. Ini kalau dalam bahasa, kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia, artinya adalah ikhtilaf para ahli fatwa dan sikap yang sikap selayaknya yang harus dimiliki oleh semua kalangan umat Islam gitu. Artinya dari kalangan akademisinya, dari kalangan ustadz-ustadznya, dari kalangan ulamanya, sampai kalangan awamnya gitu. Buku ini ditulis oleh salah satu guru besar ilmu sunnah, kalau nggak salah ilmu hadis di Universitas Ummul Qura, yaitu Profesor Syarif Hatim bin Arif Al-Auni. Dan kebetulan saya dahulu tahun 2018, kalau tidak salah 2017, saat musim haji saya sempat berkunjung ke rumah beliau. Pada saat itu beliau ada setiap hari Kamis malam Jumat memang beliau pada maghrib memiliki majelis begitu, memiliki kumpul-kumpul, kita bisa saling bertanya, saling tukar pikiran.
Nah, buku ini saya rasa dari sekian banyak buku tentang adab berikhtilaf, hal-hal yang berkaitan dengan ikhtilaf, dengan perbedaan pendapat para ulama, ini banyak sekali. Itu karena memang penulisnya juga kontemporer gitu ya, orang hari ini gitu ya. Jadi beliau memang benar-benar melihat apa sebenarnya kebutuhan umat Islam hari ini dari tema ikhtilaf. Karena kalau kita lihat pada hari ini, cukup disayangkan dan sangat miris sekali, kita ini banyak menghabiskan waktu kita, menghabiskan tenaga kita di permasalahan-permasalahan yang sebenarnya tidak perlu menjadi permusuhan, tidak perlu menjadi perdebatan yang terlalu panjang, tidak perlu menjadi hal-hal yang malah merusak ukhuwah kita. Apalagi tentu hari ini kita bisa kita katakan kita masih dalam kita masih dalam kemunduran lah, katakan seperti itu. Kalau kita mau mengambil sifat itu dari ada sebuah buku yang ditulis oleh, saya lupa siapa penulisnya, yang mana di buku tersebut judulnya adalah Limadza ta'akhkhara al-muslimun wa taqaddama ghairuhum. Ini bukunya Syakib Arslan kalau nggak salah. Mengapa umat Islam itu terpuruk atau mundur, peradabannya itu mundur, sementara yang lainnya, umat yang selain umat Islam itu maju kan. Artinya kita ini tidak dalam keadaan yang baik-baik saja. Kemudian saya melihat juga sering sekali kemudian perdebatan yang terjadi di kalangan umat Islam itu terjadi pada hal-hal yang bisa kita katakan sifatnya furu'iyah atau hal-hal yang tidak fundamental. Malah hal-hal fundamental yang menjadi tantangan umat Islam ini karena kita terlalu banyak menghabiskan energi kita pada hal-hal yang tidak fundamental, pada hal-hal furu'iyah, akhirnya kita kehabisan tenaga, kemudian kita diserang di hal-hal fundamental kita, di hal-hal muhkamat, yang itu sangat berbahaya bagi agama seorang Muslim. Kita tidak memiliki concern yang besar untuk mengcounter itu, akhirnya habis tenaga kita. Nah, maka dari itu mudah-mudahan harapan kita semua adalah dengan kita belajar adab berikhtilaf ini, maka kita bisa membentengi diri kita, atau setidaknya kita bisa menahan hal-hal yang malah terlihatnya itu kan kita kalau kita lihat orang di medsos atau di mana lah dalam kehidupan nyata sekalipun, kalau kita lihat dia sedang berdebat hal-hal yang cabang furu'iyah, itu kan sering sekali terlihatnya gitu ya, terlihatnya ilmiah, agamis, tetapi padahal hal itu sudah diperdebatkan mungkin beribu-ribu tahun yang lalu, atau itu ya sudah memang begitu saja, itu sudah memang itu adalah perbedaan pendapat, sebuah keniscayaan yang tidak bisa diubah, tidak bisa dilenyapkan, tidak bisa dihilangkan. Nah, kali ini kita akan mulai dari sejarah ilmu fikih. Ini sejarah ilmu fikih ini sebenarnya tidak ada dalam buku Ikhtilaful Muftin gitu ya. Ini saya ingin mencoba memperkenalkan kepada para kawan-kawan sekalian, para hadirin sekalian, tentang bagaimana sebenarnya perjalanan ilmu fikih gitu. Hari ini kita kan beribadah, ataupun semua amaliyah kita, semua aktivitas kita yang tentu bersentuhan dengan hukum, hukum Islam maksudnya. Hukum Islam itu kan artinya wajib, sunnah, makruh gitu kan. Kita melakukan ini hukumnya apa gitu kan. Itu kan sebenarnya aktivitas kita sehari-hari. Itu kan mungkin bisa kita katakan hampir seluruhnya lah berkaitan dengan hukum Islam. Kita sholat, kita
bukan hanya yang ritual-ritual saja ya, bahkan sampai yang sifatnya adalah muamalat, artinya transaksi, kemudian bahkan mungkin pakai baju, fashion style kita itu kan juga, ini pakai baju seperti ini hukumnya apa kan? Itu kan sebenarnya berkaitan dengan amaliyah, yang memang bahasan amaliyah itu adalah fikih. Nah, saat kita kemudian berbicara fikih, kita ingin tahu juga bagaimana sebenarnya perkembangan perjalanan ilmu fikih itu. Itu sejak dari zaman Rasulullah SAW hingga hari ini. Makanya kita bisa membagi fase perjalanan ilmu fikih itu menjadi 4 fase setidaknya ya. Karena kalau kita melihat buku-buku yang berbicara tentang tarikh tasyri' atau sejarah pensyariatan atau sejarah ilmu fikih, itu kita bisa melihat ada perbedaan pembagian. Ini perbedaan pembagian ini kan sifatnya ijtihadiyah, atau artinya sesuai dengan apa yang dilihat oleh penulis buku. Jadi bisa bermacam-macam. Nah, kita di sini membagi fase perjalanan ilmu fikih itu menjadi 4. Ada era tasyri', era sebelum madhab yang 4, era madhab yang 4, dan era kontemporer. Ini ada 4 fase. Era tasyri' artinya adalah era Rasulullah SAW. Artinya sejak Rasulullah SAW diutus menjadi seorang nabi dan rasul hingga beliau wafat, ini adalah era tasyri'. Tasyri' kan artinya pensyariatan. Dan ini memang keistimewaan era yang pada saat Rasulullah masih hidup. Artinya saat Rasulullah masih hidup itu kan memang ada pensyariatan. Pensyariatan yang datangnya tentu dari Allah Subhanahu wa taala, dari Rasulullah SAW. Kemudian nanti setelah itu ada era sebelum madzhab yang 4, artinya setelah Rasulullah wafat, maka kemudian ilmu fikih terus ada, dan itu tentu dilanjutkan oleh para sahabat, kemudian juga para tabi'in atau tabi'ut tabi'in gitu ya. Ya katakan sampai kurang lebih sampai tahun 100 Hijriah lah. Artinya dari tahun 13 Hijriah, Rasulullah kan wafat tahun 10 Hijriah. Tahun 10 Hijriah sampai nanti tahun 100 Hijriah, itu kira-kira era sebelum madhab yang 4. Baru kemudian masuk kita kepada era madhab yang 4. Era madhab yang 4 sampai nanti zaman kontemporer, artinya sekitar dari tahun 100 Hijriah itu sampai 1300 atau 1400 Hijriah. Baru nanti kita masuk ke era kontemporer. Nah, yang perlu kita pahami adalah bahwa setiap era, setiap fase perjalanan ini tidak berdiri sendiri. Artinya era tasyri' selesai. Kemudian era sebelum madzhab yang 4 itu adalah bagian tersendiri atau dia punya produk fikih tersendiri. Tidak seperti itu. Kemudian masuk era madzhab yang 4 itu ada produk fikih tersendiri. Tidak. Era kontemporer ada produk fikih tersendiri, arti terlepas dari era-era sebelumnya. Tidak. Tetapi yang perlu kita pahami adalah setiap era itu merupakan kepanjangan tangan dari era-era sebelumnya. Jadi era kontemporer itu kepanjangan tangan dari era madhab yang 4. Era madhab yang 4 kemudian merupakan kepanjangan tangan dari era sebelum madhab yang 4. Kemudian era sebelum madhab yang 4 merupakan kepanjangan tangan dari tasyri'. Nah, ini harus kita pahami dengan baik. Harus kita pahami dengan baik. Artinya para ulama kita itu memiliki jalur keilmuan yang tersambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya saat ulama kita berbicara tentang ilmu fikih, saat mereka kemudian menelurkan hukum dalam sebuah masalah, itu pada hakikatnya itu jalur keilmuannya itu ada, atau sanad keilmuannya itu ada, dan sampai sebenarnya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena era yang belakangan tentu akan mengambil ilmu dari orang sebelumnya, gurunya mengambil ilmu dari gurunya lagi, dan kemudian sampai ke katakan sampai ke
mazhab yang 4 gitu kan. Ada Imam Abu Hanifah, ada Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Nah ini kan imam-imam yang 4 ini juga belajar kepada gurunya. Belajar kepada gurunya yang nanti tersambung tentu sampai zaman sahabat gitu kan, generasi sahabat. Ya sahabat belajarnya sama siapa? Sama Rasulullah SAW. Jadi ini menurut saya perlu dipahami ya, karena saya melihat hari ini ada beberapa kelompok atau beberapa kalangan yang mispersepsi tentang hal ini. Bahkan dalam era mazhab yang 4 saja, dia menganggap madrasah yang 4 ini atau mazhab yang 4 ini itu seakan-akan tidak memiliki, bukan kepanjangan tangan dari era yang sebelumnya. Nah, ini kan mispersepsi, karena nanti di seorang ulama, Ali Ibn Madini, dalam kitabnya kalau tidak salah Al-Ilal, beliau memberikan satu statement yang cukup penting, yang memberikan ringkasan dari apa yang kita sebutkan ini. Beliau mengatakan bahwasanya ada di antara sahabat yang mereka ini memiliki madrasah dan memiliki pengikut yang mempelajari mazhabnya. Artinya mereka belajar kepada para sahabat itu dan kemudian mereka menyebarkan ilmunya. Ini walaupun memang belum disebut sebagai kelahiran mazhab fikih, tetapi itu merupakan bentuk mazhab fikih atau benih-benih mazhab fikih yang kemudian nanti dengan perkembangan zaman dia menjadi sebuah mazhab yang kokoh dan menjadi mazhab yang terlihat coraknya seperti itu. Ini pembagian fase perjalanan. Nah, kemudian kita masuk ke era tasyrik. Era tasyrik ini tentu tidak, tadi kita katakan adalah dia rentangnya dimulai dengan diutusnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan berakhir dengan wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya kurang lebih ada 23 tahun lah. Rasulullah 63 tahun usianya, 40 tahun itu sebelum risalah, 23 tahun itu setelah beliau diutus menjadi seorang Rasul. Artinya ada 23 tahun era tasyrik. Nah, tentu kita mengetahui ya, dari 23 tahun masa risalah Rasulullah itu kan bisa kita bagi secara besar menjadi 2. Ada fase Makki, Al-Ahdul Makki, ada fase Madani, Al-Ahdul Madani. Maksudnya fase Makkah dan fase Madinah artinya adalah fase Makkah itu fase sebelum Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Sekalipun mungkin beliau keluar ke Taif atau beliau pergi kemana mungkin gitu ya. Adapun fase Madinah itu adalah fase setelah Rasulullah SAW hijrah. Sekalipun mungkin setelah beliau hijrah ke Madinah itu kan nanti ada sempat beliau pergi haji ke Mekah, kemudian beliau ingin umrah juga ke Mekah gitu. Beliau keluarlah dari Madinah. Itu tetap disebut dengan fase Madinah. Jadi standarnya itu, definisinya itu, fase Mekah adalah sebelum hijrah, fase Madinah adalah setelah hijrah. Nah, ada perbedaan sebenarnya antara fase Mekah dan fase Madinah. Fase Mekah lebih terfokus pada syariat akidah. Kalau kita melihat ayat-ayat Al-Quran yang berkenaan atau yang turun di fase Mekah itu sebenarnya lebih banyak terfokus pada penanaman dan pengukuhan akidah para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita akan melihat ayat-ayat yang turun di fase Mekah itu ayat-ayat yang berbicara tentang keimanan, tentang kebangkitan, kita akan dibangkitkan lagi di hari kiamat, kemudian keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala atau uluhiyah gitu ya, kemudian juga tentang surga dan neraka gitu. Memang fokus lebih banyak lah gitu pada syariat akidah, walaupun tentu di sana ada syariat-syariat fikih juga gitu, syariat-syariat amaliyah ya, misalnya ada puasa lah atau ada sholat dan lain-lain gitu ya.
Baru nanti setelah masuk ke fase Madinah, setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah, nah, tentu syariat akidah akan terus ada gitu, ya, berlanjut, continue gitu. Tetapi nanti syariat fikihnya lebih banyak kalau dibandingkan dengan fase Mekah. Artinya di fase Madinah kita akan menemukan misalnya banyak pensyariatan gitu ya. Ada syariat jihad, kemudian ada syariat puasa, kemudian ada syariat zakat, ada syariat haji, ada banyak syariat yang memang turun di fase Madinah gitu ya. Nah, kemudian kalau kita lihat juga di era tasyri ini, itu ikhtilaf atau perbedaan pendapat fikih pada era ini itu sangat sedikit sekali. Sangat sedikit sekali. Mengapa demikian? Karena tentu apabila terjadi ikhtilaf, perbedaan pendapat fikih antara satu sahabat dengan yang lainnya, maka akan cepat selesai. Karena tentu saat mereka berbeda pendapat gitu ya, mereka datang kepada Rasulullah langsung, ada persengketaan misalnya, datang langsung kepada Rasulullah, yang mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah pensyariat ya, salah satu sumber syariat kan gitu. Sumber syariat kita kan setidaknya yang paling pokok adalah Al-Quran dan Sunnah kan gitu. Kalau kita mengatakan paling pokok gitu ya, tentu dalam usul fikih ada Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan Qiyas kan gitu. Nah, saat para sahabat berbeda pendapat, kemudian mereka langsung mengadu kepada Rasulullah, langsung bertanya kepada Rasulullah. Maka artinya kan selesai. Perbedaan pendapat itu tidak ada lagi gitu kan. Karena ada Rasulullah SAW yang dia merupakan sumber syariat dan beliau langsung memutuskan, langsung menyelesaikan persoalan itu. Karena itu ikhtilaf pada fase ini sangat sedikit. Nah, adapun kemudian syariat pada era ini juga syariat, kalau kita perhatikan syariat juga turun dengan bertahap. Artinya begitu. Turun dengan bertahap itu artinya adalah bisa jadi syariat itu disyariatkannya atau penetapannya itu secara bertahap, atau mungkin ada hal-hal yang kemudian dihapuskan juga secara bertahap. Dan juga artinya gini, artinya kalau kita hari ini ada di buku fikih itu kan ada sholat, toharoh, kemudian zakat, puasa, haji, ada muamalat, jual beli, macam-macam transaksi, kemudian ada apalagi fikih kekeluargaan gitu ya, nikah, talak, kan syariat kita sebenarnya banyak. Nah itu tidak kemudian syariat itu turun dalam satu kali gitu. Misalnya dalam satu malam langsung turun semuanya serat. Itu tidak seperti itu. Artinya kita akan melihat ada tahapan-tahapannya. Artinya syariat sholat turunnya pada tahun sekian, baru nanti ada syariat apa lagi. Berjenjang sampai Rasulullah SAW wafat gitu. Atau memang bertahap dalam satu hukum misalnya kayak seperti syariat jihad. Syariat jihad itu kan dahulu di fase Mekah belum disyariatkan, belum ada. Rasulullah SAW saat masih berada di fase Mekah itu kan masih berlakunya wa'arid 'anil musyrikin. Saat kita diganggu, dicerca, ditindas, dibunuh, diintimidasi oleh kaum musyrikin Quraisy pada saat itu, Allah memerintahkan kepada Rasulullah wa'arid 'anil musyrikin. Udah, biarkan saja orang musyrikin. Belum ada syariat jihad. Baru nanti saat fase Madinah, barulah Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan jihad, mengizinkan jihad. Artinya mengizinkan jihad itu kan belum mewajibkan. Boleh, silakan. Artinya tidak ada keharusan. Baru nanti setelah itu beberapa masa, kemudian beberapa bulan, itu barulah
kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhun lakum, diwajibkan atas kalian berjihad. Baru diwajibkan. Itu kan bertahap. Atau mungkin yang paling mudah contohnya adalah pengharaman khamr. Pengharaman khamr itu kan bertahap-tahap. Tidak kemudian langsung diharamkan secara mutlak dalam segala kondisi, kan tidak. Artinya pertama kali pengharaman khamr itu diharamkan dalam kondisi tertentu, misalnya saat ingin sholat gitu kan. Wala taqrabu sholata wa antum sukara. Janganlah kalian sholat saat kalian masih dalam keadaan dalam keadaan di bawah pengaruh minuman khamr kan gitu. Itu kan awalnya seperti itu dulu. Baru nanti kemudian sampai pada tahap khamr diharamkan secara mutlak. Artinya mau pengen sholat ya nggak boleh, nggak pengen sholat dalam keadaan normal ya nggak boleh juga kan. Itu bertahap. Dan ini semua ini artinya syariat turun dengan bertahap itu dengan segala macamnya, itu merupakan nikmat dan rahmat dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu harus benar-benar kita renungi. Jadi kalau bayangkan kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan syariat dalam satu waktu saja, itu kan akan berat bagi kaum muslimin pada saat itu. Kita tahu kesulitan-kesulitan yang dirasakan dan dialami oleh para sahabat mereka, keadaannya ya sedikit harta, kemudian sering sekali mereka dilanda kelaparan dan lain-lain. Ini kan akan sulit kalau kemudian Allah menurunkan syariat dalam satu waktu. Itu juga hal-hal yang tadi satu hukum tapi di satu masalah kemudian pensyariatannya itu bertahap-tahap, itu kan juga karena rahmat Allah. Nah, itu satu hal. Nah, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mendidik para sahabat untuk berijtihad. Rasulullah mendidik para sahabat untuk berijtihad. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam satu pelajaran yang sangat penting dari tema sirah nabawiyah. Ini kan kalau kita berbicara Rasulullah kan berbicara sirah nabawiyah gitu ya. Itu pelajaran yang paling penting dan cukup penting. Salah satunya adalah pendidikan fikih tahapan. Fikhul marhalah. Jadi kan Rasulullah SAW itu ya tadilah sudah kita sebutkan gitu ya. Sempat kita isyaratkan fase perjalanan hidup Rasulullah, fase dakwah Rasulullah, fase Rasulullah membangun umat, itu kan ada fase-fase, ada tahapan-tahapannya. Ada kalanya Rasulullah saat ditindas beliau ya sudah bersabar, hanya bisa mengatakan kepada keluarganya Yasir pada saat itu, yang mana ibunya, ayahnya bunuh gitu. Rasulullah hanya mengatakan sabran ya ala Yasir. Tapi ada kemudian nanti saatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diizinkan dan kemudian diwajibkan untuk berjihad. Kemudian ada fasenya dahulu Rasulullah SAW dakwahnya dakwah sirriyah, dakwah personal to personal, private to private, orang ke orang. Atau ada nanti setelah 3 tahun dakwah sirriyah baru Rasulullah SAW dakwahnya itu terbuka untuk terbukanya juga sebenarnya mengalami tahapan gitu ya, terbuka kepada para keluarganya dulu gitu. Wa angdzir ashiratakal aqrabin kan gitu, awalnya kan gitu. Dakwahlah secara terbuka kepada keluargamu dulu kan gitu. Baru nanti dakwah terbuka di depan masyarakat Mekah kan. Baru nanti dakwah terbuka kepada setiap kabilah. Setiap kabilah yang datang pada musim haji itu beliau dakwah. Ada orang siapapun itu Rasulullah SAW dakwahi. Nanti ada kalanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat sudah di Madinah, ada kalanya beliau melakukan perjanjian dengan suku-suku yang ada di sekitar Madinah. Nanti akan sampai pada suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengirim surat kepada raja-raja yang ada di muka bumi ini, pada kepada Kaisar Persia, kepada
raja di Romawi kan. Artinya tahapan-tahapan itu ada dan memang sudah dibaca oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan kan ada saatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu banyak wilayah-wilayah di Jazirah Arab yang kemudian masuk ke dalam wilayah Islam. Apalagi setelah Sulhul Hudaybiyah, setelah perjanjian di Hudaybiyah itu kan, itu sebenarnya perjanjian itu sangat memberikan manfaat yang sangat besar bagi umat Islam. Setelah Sulhul Hudaybiyah itu kan mulai banyak masuk itu wilayah-wilayah lain selain Madinah masuk ke dalam wilayah Islam. Bahkan nanti kan Mekah juga akhirnya masuk ke dalam wilayah Islam. Mekah masuk, Yaman masuk, nanti Bahrain juga masuk, dan lain-lain. Dan kemudian Rasulullah juga membaca. Rasulullah itu kan memiliki manajemen yang apik. Gitu. Jadi ada. Jadi kalau kita ingin mempelajari Rasulullah itu banyak sisi-sisinya gitu. Salah satunya manajemen itu. Rasulullah itu saat kemudian wilayah Islam mulai masuk, itu kan Rasulullah juga sudah memikirkan dan mempersiapkan gitu. Tidak mungkin wilayah-wilayah yang jauh itu dengan keadaan kendaraan pada saat itu masih sangat sederhana gitu. Rasulullah kan tidak bisa kemudian menginspeksi atau mengontrol langsung gitu kan, mengajarkan langsung ke wilayah-wilayah yang jauh, ke Yaman, ke Bahrain, atau mungkin ke arah utara juga, ke arah timur juga gitu. Itu kan tidak dilakukan oleh Rasulullah karena ya nanti tidak efisien, akan lama ditinggal Madinah, sementara di Madinah itu masih banyak sekali masih banyak tugas Rasulullah di sana gitu. Maka dari itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sejak dini mendidik para sahabat untuk berijtihad. Itu penting itu. Rasulullah sejak dini mendidik para sahabat untuk berijtihad. Fungsinya untuk apa? Ya nanti kalau sudah masuk wilayah-wilayah yang jauh ini ke dalam wilayah Islam, itu kan nanti kan mudah Rasulullah kirim Mu'adz bin Jabal ke Yaman, Abu Musa al-Asy'ari juga kirim ke Yaman, dibagi Mu'adz bin Jabal, kamu pegang wilayah ini ya itu gitu kan, ajarkan Islam di sana, kamu yang menjadi hakimnya lah gitu kan. Kalau ada persengketaan ya orang nanti datangnya ke kamu. Nah itu mereka lah yang menjadi kepanjangan tangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itu Rasulullah juga mendidik para sahabat untuk berijtihad. Dan cara Rasulullah mendidik untuk berijtihad itu banyak. Bisa jadi mungkin cara didik Rasulullah itu dengan beliau mendidik langsung ya. Contohnya misalnya dalam hadis fitnah Dajjal gitu. Rasulullah SAW kan mengatakan dia akan datang suatu zaman di mana ya ada Dajjal lah gitu kan. Karena nanti satu hari itu bagaikan satu minggu, satu hari bagaikan satu bulan, satu hari bagaikan 1 tahun, satu hari bagaikan 40 tahun. Rasulullah mengatakan itu gitu. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, kalau nanti satu hari itu bagaikan seminggu, sebulan, setahun atau 40 tahun, itu gimana kita sholatnya kan gitu. Para sahabat itu bertanya seperti itu. Rasulullah menjawab, uqduru lahu qadar. Ya ini adalah kalian kalian perkirakan sajalah waktu ini. Ya kira-kira kalau di waktu normal mungkin satu hari 40 tahun itu kan katakan 40 tahun itu dihitungnya sehari, mungkin seperti itu kan. Ya sudah, artinya satu harinya itu ada 40 hari 24 jam. Ya sudah, sholatnya adalah ya tetap waktunya 1 kali 24 jam kan. Itu kan Rasulullah SAW kan mengajarkan ini loh, ambil benang merahnya, ambil makna yang terkandung dari masalah itu tuh apa. Itu kan Rasulullah ajarkan itu. Atau mungkin misalnya saat Mu'adz bin Jabal mau diutus oleh Rasulullah ke Yaman, Rasulullah kan memantapkan
Mu'adz dulu gitu kan, menguji Mu'adz dulu. Mu'adz, gimana kalau nanti kamu ada masalah? Nanti ada orang bertanya satu masalah pada kamu, bagaimana kamu memberikan penjelasan hukum atau menyelesaikan soalan itu? Maka berkata, ya, aku akan berhukum dengan kitabullah, dengan Al-Quran. Kalau di Al-Quran nggak ada, di sunnah gitu. Kalau di sunnah nggak ada, ajtahidu ra'yi wala alu gitu kan. Ya aku nanti akan berijtihad dengan pikiranku. Artinya maksudnya adalah kias, akan melakukan analogi. Jadi kias itu mungkin saya agak jelaskan sedikit. Kias itu adalah misalnya ada satu permasalahan yang sudah punya hukum. Jadi mungkin dia ada hukumnya di Al-Quran ataupun di Sunnah gitu. Ada satu permasalahan lagi yang mungkin baru, kontemporer gitu. Dia belum ada hukumnya gitu. Kemudian yang masalah kontemporer ini disandingkan dengan yang lama, dilihat ada benang merahnya enggak gitu. Oh ternyata ada benang merahnya. Benang merahnya itu seperti apa gitu. Oh sama seperti itu. Maka nanti singkat cerita ya, mudahnya gitu ya. Hukum yang terikat dengan masalah yang lama ini, yang klasik, diterapkan pada masalah kontemporer. Itu namanya kias. Itu adalah analogi lah. Jadi seperti itu, para sahabat itu juga dididik oleh Rasulullah untuk berjihad. Ini era tasyrik. Maka setelah Rasulullah SAW wafat, maka artinya pada saat itu juga pensyariatan sudah habis gitu ya. Berhenti. Pensyariatan habis, tetapi tentu permasalahan itu kan selalu ada yang terbaru, apalagi dengan dengan semakin meluasnya wilayah Islam, semakin berkembangnya teknologi akan banyak persoalan. Masuklah kita pada era sebelum Nabi. Ini kira-kira setelah Rasulullah wafat, ya katakan tahun 11 Hijriah lah sampai tahun 100 Hijriah. Artinya zaman sahabat setelah Rasulullah wafat, ini kan zaman sahabat sampai nanti kira-kira zaman tabi'in lah gitu ya. Tabi'in itu kan orang yang, kalau sahabat kan orang yang bertemu dengan Rasulullah dalam keadaan beriman. Nah ini kalau tabi'in adalah orang-orang yang beriman yang pernah bertemu dengan para sahabat, itu namanya tabi'in. Nah, perlu kita pahami bahwasanya semua sahabat itu mampu berijtihad. Semua sahabat itu mampu berijtihad. Tetapi tidak semuanya berijtihad secara fakta. Artinya gitu, para sahabat, apalagi yang orang Mekah, orang Madinah gitu ya, yang orang-orang asli sana lah gitu. Itu kan mereka itu memiliki kemampuan bahasa yang memang sama dengan bahasanya Rasulullah gitu. Artinya bahasa Arab yang paling fasih, yang paling unggul itu kan bahasa Arabnya Quraisy. Nah, itu semua sahabat itu mampu berijtihad. Selain mereka bahasanya bagus, kemudian mereka juga menyaksikan langsung wahyu turun, menyaksikan langsung bagaimana penerapan Rasulullah SAW terhadap hukum, kan gitu. Artinya mereka pada asalnya itu memiliki kemampuan untuk berijtihad. Tetapi tidak semua sahabat itu berijtihad secara faktanya, secara faktual. Artinya ya dari sekian ribu sahabat yang berijtihad dengan faktual itu hanya sebagian lah. Ya karena tentu ya sebenarnya kehidupan pada saat itu bermacam-macam. Ada yang sahabat kerjaannya jadi pebisnis, gitu kan. Ada sahabat yang memang memiliki profesi apalah gitu. Itu kalau kita melihat, jadi sebenarnya data-data tentang profesi-profesi itu kan sebenarnya ada gitu. Ada buku-buku yang memang menghimpun macam-macam profesi di era Rasulullah itu ada gitu. Kalau kita melihat itu ya sebenarnya kita kayak pada hari inilah,
ya ibaratnya ada yang jadi ustadz, ada yang jadi kiai, ada yang jadi orang kantoran, ada yang jadi apalah gitu, profesinya macam-macam. Maka dari itu tidak semua sahabat itu beristihad secara faktual, gitu. Walaupun secara kemampuan mereka itu mampu beristihad. Ya karena tentu ada perbedaan level intelektual dan macam-macam lah yang kemudian membuat mereka tidak semuanya beristihad secara faktual. Adapun para sahabat yang kemudian beristihad secara faktanya, kemudian di antara mereka ada yang punya dikenal dan populer memiliki melahirkan hukum-hukum fikih atau fatwa-fatwa. Itu kan ada yang banyak, ada yang pertengahan, ada yang sedikit. Ya, ada sahabat yang fatwanya banyak gitu kan, seperti Abdullah bin Mas'ud gitu ya. Ada Aisyah radhiyallahu anha, Zaid bin Thabit, Ibnu Abbas dan lain-lainnya. Ada juga misalnya sahabat yang fatwanya pertengahan, tidak sebanyak Ibnu Mas'ud atau Aisyah atau Zaid bin Thabit, seperti Abu Bakar, Utsman, ini. Tapi bukan berarti kemudian di sini Abu Bakar itu ilmunya lebih rendah daripada Ibnu Mas'ud, tidak gitu. Karena tentu Abu Bakar itu kan beliau hanya cukup singkat sebenarnya masa pemerintahan Abu Bakar, dan pada saat itu Abu Bakar juga sangat banyak sekali tugas yang harus beliau selesaikan. Ya, ada orang yang banyak murtad yang harus beliau selesaikan. Sehingga mungkin itu yang membuat fatwa-fatwa Abu Bakar itu tidak banyak gitu ya, karena memang waktunya sempit. Di waktu yang sempit itu Abu Bakar banyak tugas gitu. Jadi Utsman itu fatwa-fatwanya pertengahan. Bin Jabal juga pertengahan. Ibnu Mas'ud itu banyak, karena Ibnu Mas'ud itu dikirim oleh Umar bin Khattab kalau tidak salah di Irak, di Kufah. Belum menjadi alim di sana, menjadi jadi guru besar bagi masyarakat Kufah pada saat itu. Itu Ibnu Mas'ud. Nanti kita akan lihat Ibnu Mas'ud itu kepanjangan tangan atau kepanjangan ilmunya itu adalah mazhab Hanafi, kita katakan seperti itu. Aisyah banyak ilmunya karena Aisyah selalu bersama Rasulullah. Dia adalah istri Rasulullah. Dia banyak berinteraksi dengan Rasulullah, apalagi hal-hal yang menjadi privasi Rasulullah di rumahnya, ya yang paling mengetahui adalah istrinya gitu kan. Dalam hal ini secara spesifik lagi yang lebih banyak di antara istri-istri Rasulullah adalah Aisyah gitu. Itu juga Zaid bin Thabit yang menjadi guru besar di Madinah. Ada juga yang mungkin para sahabat nanti yang mungkin fatwanya hanya sedikit. Nah, kemudian para tabi'in, kan saat para sahabat itu kemudian terpencar, ini kan jadi hal unik dalam sejarah Islam itu adalah, dan ini banyak dikagumi oleh orang-orang Barat ya, bahkan orang-orang Barat itu sampai terheran-heran dan mengatakan ini seperti cerita fiksi, di mana setelah Rasulullah SAW wafat 15 tahun, dalam jangka waktu 15 tahun setelah Rasulullah SAW wafat, itu kan di era Umar itu kan wilayah Islam sudah sampai ke dekat Pakistan, Afghanistan, kemudian ke atas atau ke utara itu kan hampir seluruh wilayah Romawi itu sudah menjadi kekuasaan Islam. Itu maka Abu Bakar, Umar, Utsman itu kan kemudian mengirim para sahabat ke wilayah-wilayah yang kemudian belum diisi ada ulamanya. Kirimlah ya tadi ya, seperti Abdullah bin Mas'ud dikirim oleh Umar bin Khattab ke Irak, Kufah gitu kan. Nanti siapa lagi dikirim ke sana, Mu'adz bin Jabal juga pernah ke Syam. Nah, itu semuanya nanti di Mekah juga tentu ada, misalnya ada Abdullah bin Abbas, itu
Di Mekah ada itu, kemudian di Madinah ada Zaid bin Thabit, ada Abdullah bin Umar gitu kan. Nah, ini mereka ini mengajarkan ilmu, mengajarkan fikih secara spesifik, dan tentu kan mengajarkan kepada generasi berikutnya, itu generasi tabi'in. Ini diteruskan mereka belajar kepada para sahabat, mempelajari. Nanti setelah guru-gurunya wafat, ya mereka nanti yang mengajarkan menjadi guru. Jadi para tabi'in yang meneruskan madrasah fikih para sahabat. Baru nanti masuklah kita ke era mazhab yang empat. Di mana di mazhab di era ini atau di era mazhab yang empat ini, ya kurang lebih katakan sekitar tahun 100 Hijriah lah. Gitu. Itu kan sebenarnya banyak mazhab ya, banyak mazhab yang ada. Gitu. Artinya sebelum mazhab yang empat itu eksis, ada mazhab yang sebenarnya ada pada hari itu ya, tidak hanya empat saja sebenarnya. Misalnya ada mazhab Al-Hasan Al-Basri, ada mazhabnya Imam Al-Auza'i, ada mazhabnya Imam Al-Thawri, ada mazhabnya Al-Laits bin Sa'ad, bahkan ada mazhab Al-Zahiri dan lain-lainnya. Gitu. Sebenarnya banyak mazhab gitu ya. Mazhab itu madrasah. Bisa kita katakan gampangnya adalah madrasah fikih. Artinya setiap madrasah itu memiliki corak yang menjadi keistimewaan dari madrasah itu. Misalnya madrasahnya Imam Malik, dia punya corak tersendiri. Katakanlah, kalau kita mudahkan saja, dia punya corak amal ahli Madinah. Jadi amalan masyarakat Madinah, yang mana amalan tersebut adalah amalan yang sangat populer dan diketahui oleh banyak masyarakat Madinah, itu menjadi salah satu sumber hukum yang diakui dalam madrasah fikihnya Imam Malik. Karena kan tentu Madinah itu kan tempat Rasulullah hidup, beliau wafat di situ, kemudian banyak para sahabat di situ. Artinya amalan-amalan yang populer yang ada di zamannya Imam Malik itu kan pasti diwariskan generasi ke generasi. Dan artinya menyambung sampai zaman Rasulullah kan gitu. Secara logikanya kan gitu. Maka kemudian Imam Malik menganggap itu sebagai sumber hukum. Abu Hanifah memiliki lagi, Imam Syafi'i memiliki, Imam Ahmad. Kemudian sampai kita nanti pada era di mana mazhab yang eksis itu hanya tinggal 4 mazhab. Mazhab yang eksis hingga tinggal 4 mazhab. Mengapa demikian? Selain karena itu adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Rajab Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali, seorang ulama dari ulama klasik ya. Beliau memiliki sebuah statement di mana eksisnya hanya 4 mazhab dalam agama Islam itu sebuah kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, sebuah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya gini ya, mazhab-mazhab yang lain tidak eksis. Itu kan ada faktor bahwasanya murid-murid para imam-imam itu, muridnya Imam Hasan Al-Basri, muridnya Imam Auza'i, muridnya Imam Al-Thawri, muridnya Imam Al-Laits bin Sa'ad, itu kan mereka tidak meneruskan titah keilmuan para gurunya. Sehingga akhirnya kalau keilmuan gurunya tidak diteruskan, ya sudah, habis gitu. Hilang begitu saja. Dan madrasahnya tidak ada lagi, tidak diminati lagi. Berbeda dengan 4 imam yang kemudian mazhabnya masih eksis hingga hari ini. Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal. Itu murid-murid mereka mewariskan ilmu mereka. Kemudian setelah guru-guru mereka wafat, mereka ajarkan. Mereka punya muridnya mengajarkan lagi, sehingga kemudian itu yang membuat eksis 4 mazhab ini. 4 mazhab ini. Dan itu merupakan rahmat Allah Subhanahu wa taala, seperti yang dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali. Mengapa?
Dibayangkan kita 4 mazhab aja hari ini ributnya Masya Allah. Padahal kan semestinya nggak ribut gitu ya. 4 mazhab gitu. Cuma 4 mazhab. Bayangkan kalau yang eksis hingga hari ini 10 mazhab. Udah nggak karuan lagi. Itu rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu termasuk rahmat Allah, kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun tentu pendapat-pendapat dari Imam Hasan Al-Basri, Imam Al-Auza'i, Imam Thawri, Imam Laif, itu masih bisa kita temukan, masih diriwayatkan. Nah, saya lupa untuk menjelaskan gimana kita kalau mungkin ada yang bertanya, gimana kalau kita ingin mengetahui produk-produk fikih para sahabat gitu. Itu banyak, ada bukunya. Ada buku-buku yang memang menghimpun riwayat-riwayat hukum-hukum yang hukum-hukum fikih yang dilahirkan atau dikeluarkan oleh para sahabat. Contohnya misalnya ada Musannaf Ibn Abi Syaibah itu 5 jilid besar gitu. Ada Musannaf Abdul Razzaq, ada Al-Awsat punya Ibnu Munzir. Itu di dalamnya kita akan melihat masalah ini siapa saja, misalnya gini ya. Siapa saja yang mengatakan bahwasanya kunut subuh itu disunahkan gitu ya. Nanti ada sahabat ini, sahabat itu, sahabat itu. Ada riwayat-riwayatnya. Zaman dahulu kan orang itu menghafal gitu ya. Kuat memang hafalan mereka. Mereka lebih mengandalkan hafalan daripada nulisan. Maka dari itu ada riwayat-riwayatnya gitu. Baru nanti kemudian dibukukan, dihimpun dalam satu buku. Itu bisa kita temukan fikih-fikihnya para sahabat. Begitu juga fikih-fikih sebenarnya imam-imam yang mazhabnya tidak eksis itu sebenarnya masih bisa ditemukan, dalam arti ya masih diriwayatkan lah. Walaupun memang secara madrasah itu kan punya kaidah tersendiri, kaidah ijtihad tersendiri yang tidak dimiliki oleh mazhab lain. Memang mereka tidak eksis dalam hal itu, tapi pendapat-pendapat mereka, pendapat Al-Hasan Al-Basri, Al-Auza'i, Al-Thawri, dan lain-lainnya itu masih diriwayatkan. Jadi kembali lagi kita mazhab fikih yang masih eksis hingga hari ini adalah mazhabnya Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad. Baru nanti kita masuk. Jadi begitulah. Mazhab yang 4 ini selalu dipelajari, diajarkan sampai nanti kita masuk ke era kontemporer. Dimana di era kontemporer ini kan kita menggunakan teknologi itu kan sangat berjalan dengan cepat. Kalau kita perhatikan mulai kalau kita di tahun 2022 ini kita tarik ke belakang, katakan 100 tahun lah atau 50 tahun lah, katakan 50 tahun. Kita tarik 2022 ke 50 tahun belakangan. Kemudian kita tarik dari 50 yang tadi dari 50 itu ke 50 sebelum itu kita akan mendapatkan dua sisi yang sangat berbeda dari perkembangan teknologi. 50 tahun belakangan dari 2022 itu kan teknologi berkembang secara cepat sekali, secara cepat. Yang mungkin bisa kita katakan untuk pertama kalinya perkembangan teknologi secepat ini. Orang kita ada di Indonesia, kita bisa mendengar bisa menonton live streaming orang yang ada di kutub utara, katakan seperti itu. Zaman dahulu kan tidak terjadi itu kan gitu. Nah, perkembangan teknologi ini selain dia tentunya banyak melahirkan masalah-masalah kontemporer, dia juga memudahkan dalam penyebaran dan pencetakan karya-karya fikih para ulama. Di zaman dahulu orang kalau mau menulis itu kan ya benar-benar harus menulis gitu. Harus menulis. Ditulis, tidak ada mesin cetak kan gitu. Zaman dahulu para sahabat, para ulama itu begitu. Menulis. Makanya kemudian ada manuskrip gitu. Kalau kita lihat di beberapa perpustakaan besar itu kan ada manuskrip. Tulisannya tulisan tangan. Baru di era kontemporer itu manuskrip tulisan tangan itu dipindahkan ke dalam
tulisan cetak, mesin cetak. Jadi orang meneliti ini tulisan tangan bacaannya apa gitu ya. Dia nanti ditulis di komputer gitu kan, baru dicetak dan diperbanyak. Ini termasuk nikmat lah dengan adanya perkembangan teknologi itu. Kita kan ilmu fikih ini kita bisa menjadi mudah bagi kita. Jadi dan artinya kita harus berterima kasih, bersyukur kepada Allah, berterima kasih pada ulama-ulama yang mendahului. Bayangkan kalau mereka tidak menulis, tidak ada perkembangan teknologi itu, ya bagaimana kita mau beribadah gitu? Kan sulit kita beribadah. Maka sebenarnya hal yang ingin kita tuju juga dengan kita belajar secara ilmu itu, kita bisa menghormati karya-karya mereka, jerih payah mereka. Zaman dahulu itu ya para ulama benar-benar dalam keadaan yang kita katakan prihatin lah gitu. Jadi banyak dari mereka yang prihatin dengan mereka harus tulis sebanyak itu, hafal sebanyak itu. Nah, ini mudah bisa beribadah. Ya. Perkembangan teknologi, perkembangan zaman juga tadi kita katakan menunjukkan banyak soal agama kontemporer. Ya hari inilah katakan transaksi-transaksi modern itu juga butuh agar kita kemudian nyaman dalam menggunakannya. Oh, sekarang ada GoPay, ada OVO, ada Shopee Pay Later, ada apa lagi yang hari ini kita sudah nyaman dengan pertemuan virtual. Boleh nggak sih nikah secara virtual kan, ijab kabulnya virtual, itu kan masalah-masalah kontemporer. Apalagi penggunaan vaksin yang mungkin di dalamnya ada menggunakan matripsin babi atau banyaklah masalah-masalah kontemporer hari ini yang memang kita sangat butuh kepada hukum-hukumnya gitu. Ini kemudian pada hari ini kita bisa mendapatkan respon dari banyaknya soalan agama ini. Dan alhamdulillah kemudian muncul lembaga-lembaga fatwa di banyak negara dan kawasan saat ini. Jadi hari ini tentu dengan persoalan-persoalan agama yang cukup kompleks. Artinya gini, persoalan agama hari ini tidak sekompleks zaman dulu. Artinya hari ini bukan hanya berkaitan dengan personal mungkin. Ini berkaitan dengan hukum ekonomi konvensional gitu ya, secara umum, berkaitan dengan ilmu sains, berkaitan dengan ilmu-ilmu modern lainnya lah gitu. Bahkan mungkin berkaitan dengan keadaan politik, berkaitan dengan banyak hal lah yang mana hukum itu akan lebih baik dan lebih komprehensif jika dibahas, jika dikaji oleh banyak pihak. Artinya gini, seorang ahli fatwa, seorang ulama saat ingin mengatakan hukum dari masalah ini itu apa, apakah A, B, C, itu kan harus memiliki gambaran yang baik terhadap masalah yang ingin dia putuskan hukum padanya, kan gitu. Kalau dia tidak memiliki gambaran baik terhadap permasalahan itu, yang mana gambaran permasalahannya itu kan bermacam-macam. Dari sisi politiknya seperti apa, dari sisi ekonominya seperti apa, dari sisi sosialnya seperti apa. Itu kan membutuhkan banyak kepala. Bukan kepala syariat saja, artinya bukan kepala ulama saja. Tapi harus ada kepala akademisi-akademisi, modern, cendekiawan-cendekiawan. Maka kemudian muncul lembaga-lembaga fatwa. Yang mana di dalam lembaga-lembaga tersebut banyak anggotanya itu bermacam-macam, bukan hanya dari para ulama saja, tapi dari banyak akademisi yang tadi kita sebutkan. Sehingga dengan begitu hukum yang dikeluarkan pada masalah tertentu itu menjadi lebih komprehensif, menjadi lebih matang, menjadi lebih komprehensif lah
karena dilihat dari segala bidang. Tetapi tentunya ini tidak lepas dari pandangan-pandangan mazhab, karena mazhab itu kan sebenarnya bukan hanya pendapat-pendapat saja gitu ya. Mazhab itu kan sebenarnya ada kaidah-kaidah yang mendasari, melandasi dari hukum fikih tertentu gitu. Sehingga kaidah-kaidah itulah yang bisa digunakan untuk selalu merespon banyak persoalan agama di segala zaman. Sampai hari kiamat nanti. Kaidah-kaidah itu akan berlaku. Dan itu yang kemudian digunakan di lembaga-lembaga fatwa. Itu dia kira-kira hal-hal yang terjadi di era kontemporer. Dan itulah perjalanan fikih yang ada pada dari zaman Rasulullah SAW hingga hari ini. Ya, dahulu zaman Rasulullah ya tidak ada pembukuan lah, tidak ada pembukuan, tidak ada yang mencatat gitu ya. Semua orang mengandalkan hafalannya ya, karena pada saat itu orang yang dimasukkan sahabat, mereka sudah mengajarkan, belum ada pembukuan pada saat itu. Tapi yang keempat, sudah ada pembukuan, dituliskan, dihimpun, direkam, baru nanti berjalan terus gitu, sampai nanti masuk ke orang yang tulis. Mungkin kira-kira demikian yang bisa saya sampaikan dari sejarah ilmu ini. Saya kembalikan lagi kepada Ustaz Faisal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Ustaz Bambang Rindo. Masya Allah, tabarakallah. Ya, Bapak Ibu, teman-teman, menjadi semuanya ini sebuah hal yang menarik ya, sejarah dari ilmu fikih gitu ya. Yang mana ini ada perbedaan pendapat. Ini kita akan coba fokus di perbedaan pendapat sudut pandang dari ilmu fikih ya Ustaz Bambang Rindo ya, betul ya? Ya. Secara umum mungkin nanti kita bisa relatekan dalam kehidupan sehari-hari ya. Seperti itu. Nah, mungkin kita buka sesi diskusi ini 10 mungkin sampai 15 menit. Silakan Bapak Ibu ada yang mau bertanya, silakan yang berkaitan dengan sejarah dulu ya, sejarah ilmu fikih ini mungkin, atau hal-hal lain ya silakan. Yang barangkali kalau hal-hal lain bisa terjawab di pertemuan selanjutnya, tapi nggak apa-apa ditanyain dulu sekarang. Pak Ihsan silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan Ustadz, saya Ihsan. Ustadz, saya ingin bertanya. Tadi kalau era kontemporer juga saya waktu kuliah juga sudah biasanya sama Ustadz Yusuf Kordowi ya dulu ada fikih ikhtilaf juga pernah mengembangkan itu. Nah era sekarang apakah ada yang baru, bisa yang baru gitu. Misalnya sekarang sebut era digital lah. Karena terus terang kalau masalah buku-buku kayaknya saya sendiri yang menggeluti digital banyak banget dapat gitu. Yang Sahih Bukhari, Sahih Muslim itu ada, semuanya hampir ada. Nah, tapi yang tidak ada itu sekarang itu adalah pengembangan metode, Ustadz. Nah, apakah bisa nggak yang sekarang itu adalah bagaimana pengembangan metode? Jadi tidak lagi membicara tentang Jadi yang kemarin itu sudah kita bakukan gitu. Jadi bagaimana implementasinya itu yang belum ada. Metodenya yang tidak berkembang. Sehingga kalau ada masalah itu selalu berbalik lagi apa hukumnya, tapi tidak ada penjelasan bagaimana pelaksanaannya gitu. Nah, bagaimana pendapat Ustadz apabila yang era sekarang itu adalah era pengembangan metode gitu. Demikian Ustadz, terima kasih. Ya, silakan Ustadz. Sebenarnya wallah alam ya, hari ini kalau memang ya bisa jadi benar ya, hari ini kita mungkin bisa merasakan bahwasannya pengembangan metode mungkin yang belum ada gitu. Tetapi mungkin saya belum terlalu bisa menjawab banyak karena saya belum melihat atau mengetahui juga apakah pengembangan metode itu ada atau tidak. Sebatas kita ya sudah, kalau ada
masalah-masalah ya lagi-lagi balik metodenya pada metode. Atau mungkin sebenarnya bisa kita katakan, atau mungkin metode-metode yang terdahulu itu sebenarnya bisa menjawab tantangan-tantangan yang ada. Karena lagi-lagi Al-Quran dan Sunnah itu kan tentu sudah habis masanya. Dalam arti bukan sudah habis masanya, artinya dengan Rasulullah SAW wafat itu kan tidak ada lagi ayat baru yang turun, tidak ada lagi hadis-hadis Rasulullah yang terbaru, gitu ya, karena Rasulullah sudah wafat. Gitu. Tapi kemudian kan masalahnya persoalan itu kan selalu berkembang. Nah, kemudian para ulama mengatakan bahwasanya agama ini, agama Islam itu adalah agama yang cocok untuk segala zaman, segala zaman, segala tempat, segala waktu, gitu. Nah, itu mungkin terkandung dari yaitu Al-Quran dan Sunnah itu kemudian hanya sebagai produk-produk hukum, tapi dia merupakan kaidah-kaidah yang bisa jadi landasan peneluran hukum di era-era setelahnya. Artinya belum ada punya secara spesifik gitu masalah ini, tapi dari ayat-ayat dari hadis-hadis yang ada kemudian bisa ditelurkan kaidah hukum itu seperti ini, seperti itu. Tapi wallahu a'lam apakah kemudian kita memiliki kebutuhan menelurkan metode-metode baru. Ya mungkin saja bisa, tapi tentunya lagi-lagi metodenya itu tidak boleh nanti kemudian bertabrakan dengan nas Al-Quran ataupun Sunnah, atau metodenya itu berseberangan atau bertentangan dengan metode salah. Kan misalnya hari ini ada katakanlah gitu kan kalangan yang kita harus baca Al-Quran, artinya memahami Al-Quran, memahami Sunnah dengan pembacaan tafsir hermeneutika. Yaitu tafsir hermeneutika ini tentu bertentangan sekali dengan metode lama, gitu ya. Yang ternyata juga hukum-hukum fikihnya akhirnya banyak menabrak konsensus dan ijma ulama. Metode-metode yang seperti itu tidak bisa kita terima. Ya, mungkin metode baru itu bisa kita telurkan, gitu. Yang tentu, jadi kan sebenarnya kan kalau kita lihat kita sisi kelemahan kita itu adalah semakin jauh kita dari masa Rasulullah itu kan semakin secara tidak langsung kita bersentuhan dengan Al-Quran dan hadis-hadis Nabi, kan sebenarnya gitu. Kalau dulu kan era sebelum madzhab yang 4 itu kan ulama berijtihad, semangat istihad juga masih besar, gitu kan. Memang mungkin kebutuhannya juga belum seperti hari ini, gitu ya, dengan keadaan kita pada hari ini, kelemahan kita, kekurangan kita pada hari ini. Kan dahulu mungkin orang-orang masih sering langsung bersentuhan dengan Al-Quran, dengan hadis, gitu kan. Semakin kesini kan kita kemudian lebih sibuk dengan perkataan ulama madhab, perkataan metode madhab, kita bersentuhnya dengan metode madhab. Saat kita dihadapkan dengan satu masalah baru, kita kan metodenya apa yang ada yang berkaitan dengan masalah ini dari madhab yang ada, dari madrasah yang ada, itu kan ini. Jadi kita tidak secara langsung dari Al-Quran seperti apa sih, gitu. Cari metodenya dari Al-Quran, itu kan berarti itu ya sisi kita katakan sisi kemunduran lah kata ini. Tapi walaupun kemunduran ini tidak selalu bermakna negatif, gitu. Karena mungkin
bisa kita katakan hari ini itu ya kan begini, masalah-masalah fikih itu kan ada yang sifatnya tetap, ada yang sifatnya bisa berubah. Yang tetap misalnya mungkin kayak sholat 5 waktu lah, nggak bisa kemudian kalau di kutub utara sholatnya 2 waktu aja, kan itu nggak bisa. Tapi kan ada hal-hal lain yang bisa berubah gitu. Contohnya misalnya dia dalam denda pembunuhan gitu. Denda pembunuhan itu kan di zaman Rasulullah akilahnya atau orang yang bertanggung jawab terhadap membayar denda pembunuhan adalah keluarganya, kerabatnya gitu ya, masih satu nasab ya, walaupun satu nasab besar gitu, satu kabilah gitu, satu suku misalnya. Tetapi kemudian di zaman Umar itu dirubah. Di zaman Umar melihat bahwasanya ini bisa ini bukan tidak berlaku lagi apa yang ditetapkan Rasulullah, tapi beliau melihat ada makna yang sama dan kebutuhannya agak berbeda, sehingga pada saat itu yang wajib bertanggung jawab membayar denda pembunuhan itu bukan orang yang terkumpul dalam satu suku, tidak, tetapi orang yang terkumpul dalam satu diwan, dalam satu wilayah keamanan, karena memang mereka saling membantu, saling menolong di antara mereka, kan sama itu maknanya daripada makna suku itu saling membantu, saling menolong. Itu kembali lagi kepada pertanyaan Pak Ihsan, ya, apakah memang metode-metode yang baru itu dibutuhkan, dan misalnya pun kalau dibutuhkan, lagi-lagi jangan sampai kemudian bertentangan dengan konsensus atau ijma para ulama klasik, para ulama. Wallahu a'lam. Baik, alhamdulillah. Turun begitu ya Pak Ihsan ya. Jadi banyak kemungkinan memang. Tapi Allah alam bagaimana fixnya. Ya mungkin satu pertanyaan lagi terakhir mungkin, jika ada, Bangga, tentang sejarah ilmu fikih atau hal-hal yang berkaitan dengan. Oke. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bangga Ustaz Rizal. Ustaz Rizal, izin. Syukran Ustaz Budi ya, yang sudah menyampaikan. Ustaz Bambang. Afwan Ustaz. Ya Ustaz Bambang, syukran. Betul sekali yang tadi disampaikan bahwasannya ketika kita sudah mengetahui ilmu fikih, ini akan menjadi landasan baik begitu ya untuk melanjutkan fikih ikhtilaf ke depannya begitu ya. Makanya alhamdulillah pertama kali saya ucapkan terima kasih jazakallahu khair Ustaz yang sudah menyampaikan materi ini. Izin menanggapi yang tadi disampaikan Ustaz Ihsan. Sebetulnya ilmu fikih ini sudah begitu established begitu ya. Ya dicetuskan oleh para ulama-ulama terdahulu. Baik itu dari segi sumber hukum yang sudah pasti ataupun juga dari segi metodologi. Kita punya ilmu ini Ustaz, usul fikih. Ada kaidah fikih, ada fikih usul begitu ya. Yang itu menjadi metodologi pegangan untuk istinbat putusan. Untuk ini yang kemudian tidak bisa sembarangan saya pikir. Meskipun sudah ada metodologinya, kaidah fikih usul begitu ya, yang disampaikan tidak bisa sembarangan. Saya pikir seperti itu. Gambarnya seperti ini aja. Misalnya Asy-Syafi'i, para ulama sepakat beliau seorang mujtahid mutlak karena dia punya metodologi sendiri, punya metode usul fikih sendiri ya, yang tertulis dalam kitabnya Risalah. Kemudian sumber-sumber hukumnya pun demikian. Tetapi ulama sekarang saya pikir belum ada setingkat Syafi'i. Hatta Yusuf Al-Qardawi pun untuk metodologinya beliau mengambil metodologi mazhab Syafi'i. Seperti itu ya usul-usul fikihnya. Jadi saya pikir metodologi sudah ada begitu ya, sudah established, ada kaidah usuliyah, ada usul fikih yang itu sudah bisa menjadi pegangan. Tapi lagi-lagi betul kata yang disampaikan tadi Ustaz Bambang, ada yang subut, ada yang tetap, ada yang memang masih bisa ini, dan itu semuanya ranahnya di bawah ilmu batasan seorang mujtahid
Saya pikir seperti itu. Ustaz, izin menanggapi saja. Syukran, jazakallahu khair. Alhamdulillah, terima kasih Trisyan ya atas tanggapannya. Baik, begitu teman-teman, mungkin kita cukupkan dulu ya untuk pertemuan ini. Insya Allah kita ketemu lagi minggu depan. Ustadz Bambang Ridho melanjutkan tentang pembahasan ini. Bapak Ibu, Akang Teteh menjadi semuanya. Bahasan tentang ada berbeda pendapat ini memang cukup dalam ya, hal-hal yang banyak yang fundamental yang perlu kita pelajari juga, kita ketahui supaya di lapangan kondisi berbeda pendapat yang kita hadapi itu kita bisa sikapi dengan bijak, sikapi dengan ilmunya ya, karena dengan ilmu kita jadi bisa lebih tenang. Mungkin dari Sebab Marido ada penutup mungkin terakhir Tat, Mangga. Ya, jadi tadi kita sudah mengetahui ya bahwasanya bagaimana perjalanan perkembangan ini. Ada 4 madrasah fikih yang eksis hingga hari ini. Kemudian sebenarnya pendapat satu madrasah fikih itu juga sebenarnya kemudian tidak hanya satu pendapat dalam satu masalah gitu ya. Misalnya dalam mazhab Imam Abu Hanifah, mazhab Hanafi, mazhab Maliki. Atau mungkin yang paling mudah lah kalau kita di Indonesia ini kan mayoritasnya mazhab Syafi'i gitu. Dan mazhab Syafi'i juga sebenarnya dinamis gitu. Terjadi jadi juga di dalam internal mazhab. Ada dalam satu masalah ini ada beberapa pendapat, apalagi Imam Syafi'i tentu kita ketahui dia punya mazhab qadim, ada mazhab jadid, ada pendapat-pendapat beliau yang lama, walaupun sebenarnya juga pendapat baru-barunya beliau juga tidak terlalu banyak yang berbeda gitu ya, tapi adalah beberapa gitu. Dan juga ada metode-metode beliau yang juga direvisi sendiri oleh beliau gitu. Jadi artinya dinamika perbedaan pendapat di antara para ulama itu ada dan sangat banyak sekali, bahkan hampir kita katakan ya mayoritas lah katakan persoalan-persoalan agama itu tidak lepas dari yang namanya ikhtilaf pendapat gitu. Nah, apalagi ditambah dengan kemajuan teknologi hari ini, kemudahan kita mengakses informasi. Ya hari ini kita searching di Google lah, gitu. Apa sih namanya basuh kepala dalam wudhu gitu ya. Ketuanya apa gitu. Itu kan kita bisa buka Google, bisa menemukan dengan mudah. Kita buka YouTube bisa menemukan dengan mudah. Bukan hanya satu pendapat, mungkin bisa kita temukan 1, 2, 3 pendapat yang berbeda-beda. Dan mungkin ini yang kemudian ya macam-macam reaksi kita itu akan bermacam-macam. Wah, banyak pendapat ya gitu. Apakah boleh gitu memang berbeda pendapat dalam agama kita? Kemudian apakah memang katakan legal gitu kan perbedaan pendapat di kalangan para ulama atau kita sebagai pengikut para ulama itu apakah legal gitu? Keterangannya seperti apa? Apakah memang ada statement-statement ulama yang menegaskan hal itu? Kemudian sebenarnya apa sih sebab-sebab perbedaan pendapat ikhtilaf di antara para ulama dan bagaimana menyikapinya? Apakah kemudian ikhtilaf ulama itu dalam satu level saja atau memang ada klasifikasinya? Atau mungkin nanti kita sampai pada masalah yang praktis gitu ya. Masalah praktisnya misalkan gini, waduh, saya pilih yang mana nih gitu kan? Pilih yang bilang haram atau bilang makruh atau bilang mubah gitu. Jadi sampai pada masalah kita ingin mengerjakan sesuatu tidak tahu hukumnya saat mencari di Google atau saat ikut kajian 1, 2, 3 itu kita mendapatkan perspektif yang banyak gitu kan, sehingga kita bingung gitu. Ini kita ikut amalan yang mana kan gitu. Nah itu mungkin insya Allah akan menjadi tema-tema kita pada pertemuan-pertemuan yang akan datang, yang insya Allah mudah-mudahan kita coba untuk membahasnya secara komprehensif walaupun dalam waktu yang cukup singkat, dan mudah-mudahan bisa memberikan penerangan bagi kita semuanya, dan mudah-mudahan kita bisa saling
sering belajar dan memberikan faedah di antara kita. Kurang lebih sekian. Dan mudah-mudahan sekali lagi ini sering saya sampaikan di beberapa majelis bahwasanya kita ini punya warisan. Jangan sampai kemudian dengan kekayaan warisan yang kita dapatkan, artinya kan ini kan kita punya sejarah gitu. Kita punya orang-orang yang sudah mendahului kita. Mereka mewariskan kepada kita. Jangan sampai warisan ini malah membuat kita bertikai, akan malah membuat kita menjadi lebih kuat, bisa menjadi lebih maju. Ya, warisan-warisan tersebut harus kita sikapi dengan baik. Warisan-warisan tersebut harus kita jaga dengan baik, sehingga dari warisan tersebutlah kita bisa membangun kejayaan, kemajuan umat, dan kita bisa bangun peradaban Islam yang benar-benar rahmatan lil alamin. Bahwasanya agama kita itu, risalah Islam itu bukan hanya rahmat untuk kita yang menganut agama Islam, tetapi juga bisa menjadi rahmat bagi seluruh umat manusia, bahkan seluruh alam semesta. Kurang lebih sekian, terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hatur nuhun san Bang Ridho, jazakumullah ahsanal jaza bil jannah atas ilmunya. Bapak Ibu, sebelum meninggalkan kelas, kami informasikan untuk memberikan infak terbaiknya. Silahkan, ini ada scan, ada QRIS ya, ada barcode QRIS, bisa Bapak Ibu scan di mobile bankingnya masing-masing yang akan relate nanti nyambung ke Bank BSI sama DPW Yayasan Al Hikam. Silakan berikan infak terbaik di hari Jumat subuh ini untuk support dakwah DPW Al Hikam. Ya, atur nuhun semuanya atas kehadirannya. Kita insya Allah ketemu lagi Jumat pekan depan, melanjutkan bahasan fikih ikhtilaf, ada berbeda pendapat. Mari kita tutup dengan bersama baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kafatul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Jazakumullahu bil jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun sadayana. Assalamualaikum.